hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hak dipuji, yang wajib dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat mustahiqun lillah, ayat kainun lillah. Hanya Allah yang hak dipuji, hanya Allah yang wajib dipuji, ya, karena Allah telah memberikan aneka macam ragam nikmatnya kepada kita. Nikmat dijadikan manusia, ini pun bukan nikmat yang kecil. Subhanallah, kita tidak dijadikan hewan, ya. Manusia itu subhanallah makhluk yang paling mulia. Maka dijadikan manusia ini nikmat yang besar, kemudian dititipkan kepada kita apa? Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sehingga kita dengan hidayah Allah bisa memeluknya. Ayat dinul Islam ini pun nikmat yang besar. Kemudian dititipkan lagi kepada kita apa? Yang namanya iman. Wa huma min aqdamin ni'am. Nikmat iman dan nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling agung. Subhanallah. Maka mudah-mudahan jamaah rahimahullah, kita selalu senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkai salam kita aturkan kepada insan yang paling mulia, insan yang paripurna, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Makhluqat wa Khatamin Nabiyyin, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya, juga para tabi'in, yang seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan setia kepada ajaran-ajarannya, termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan dengan tauhid dari Allah kita selalu senantiasa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah nanti yaumul kiamah Allah kumpulkan kembali di bawah benderanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mendapat syafaatnya, dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan syafaat Rasulullah, kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimahullah, insyaallah pengajian pada malam hari ini, ya, saya tidak membawa kitab, ya, maka insyaallah akan menerangkan hikmah daripada ibadah sholat, di antaranya itu, ya. Malam ini tanggal berapa bulan Muharramnya? Tanggal 16, ya. Ibu-ibu ketika ditanya tanggal bulan Muharram itu tanggal berapa, mikir dulu tanggal berapa ya? Tahun baru Islam tahun 1444 Hijriah. Insyaallah mudah-mudahan semangatnya juga baru. Ya, insya Allah hijrahkan diri kita, hijrahkan keluarga kita dari sesuatu yang kurang baik kepada yang baik. Insya Allah dari malas, insya Allah pada rajin. Malas berjamaah sholat di masjid, bapak-bapak misalnya sekarang jadi rajin, itu hijrah. Alhamdulillah. Ibu-ibu misalnya, ya, tahun 1443 agak malas pengajian, ya. Nah, sekarang jadi rajin, itu
hijrah insya Allah. Al-hajiru man hajaro ila manha anhu. Orang yang hijrah itu yang pindah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah kepada sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk malam ini kita sedang hijrah dari rumah ke masjid yang mulia ini, insya Allah. Ya, mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun yang sudah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bu, mudah-mudahan lebih baik daripada tahun yang sudah. Insya Allah rezeki kita semakin barokah, keluarga kita semakin barokah, putra putri kita soleh dan solehah. Insya Allah. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabbih. Apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin, bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, fahuwa rabbih. Itu tandanya orang yang beruntung. Ya. Tapi sebaliknya, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa khasirun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, bulan ini lebih buruk daripada bulan kemarin, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, fahuwa khasirun. Itu termasuk orang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ada dua jalan terbentang luas bagi kita. Satu jalan menuju husnul khotimah, yang kedua jalan menuju su'ul khotimah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya menuju jalan husnul khotimah. Insya Allah tambah umur, tambah baik amal kita, tambah baik akhlak kita. Insya Allah. Hikmah daripada sholat, ya, itu ada 9. Ada berapa? Ada 9. Ini ya. 1. Sholat itu wasilatun bainal abdi wa rabbih. Sholat itu adalah wasilah. Apa wasilah? Bertemunya. Kalau bahasa orang kampung Tegal mah patepung. Nah, tahu patepung? Bukan tepung buat kue, bukan. Ya. Bertemunya, komunikasinya, ya, antara hamba Allah dengan Rabb-nya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Punten, kalau karyawan ingin naik gaji, ingin disayang oleh bosnya, harus sering bagaimana? Harus sering cari muka. Betul. Ya. Tuh. Ketika bawahan ingin disayang oleh atasan, harus sering apa? Cari muka. Subhanallah. Kita sebagai hamba Allah, punten, ya, ingin disayang sama Allah. Masya Allah, ya. Tidak ada orangnya yang tidak ingin disayang sama Allah. Tuh, karena kalau orang sudah disayang sama Allah, punten, jangankan manusia, hewan yang jinak, yang buas pun akan sayang kepada kita kalau kita disayang sama Allah. Contohnya siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jangankan manusia, sehingga hewan pun
ya, tunduk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di satu saat Rasulullah mau berangkat ke negeri Syam. Pertama rombongan Abu Jahal, ya. Kemudian Abu Jahal itu mau disambar ular, mau dipatok ular. Subhanallah. Ketika mau dibunuh itu ular, mau dimatiin, jangan kata Abu Jahal. Nanti di belakang ada si Muhammad, ya, beserta rombongannya, kata Abu Jahal. Subhanallah. Pas sampai Nabi ke tempat ular itu, maka ular itu bahkan sujud kepada Nabi. Subhanallah. Ya. Sehingga jamaah rahimahumullah, jangankan binatang yang jinak, binatang buas pun tunduk. Kenapa? Karena Nabi disayang sama Allah. Dihinakan Nabi, bahkan disayang-parakan, suruh itu oleh Abu Jahal, tapi tidak ada yang mampu. Kenapa? Karena Nabi disayang oleh Allah, sehingga Nabi dijaga, dipelihara oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi sering komunikasi dengan Allah. Sedikit-sedikit sholat, sedikit-sedikit sholat Nabi itu, ya. Kalau Nabi langsung ngadunya sama Allah. Bu, ibu, kalau ibu lagi galau, suami 2 kali lebaran, 2 kali puasa tidak bulan-bulan, kira-kira ngadunya sama siapa? Sama Nabi. Subhanallah. Oh, ya ngadu sama Allah. Subhanallah. Maka ketika kita sholat pun, ya, itu ketika kita sholat sedang wasilatul bainal abdi wa rabbi, sedang komunikasi antara hamba dengan Gusti Allah, dengan Gusti Allah. Yang pardunya berapa kali? 5 waktu. Ya, berapa rakaat? 17 rakaat. Berapa kali membaca takbiratul ihram? 5 kali. Yang namanya takbiratul ihram karena 5 waktu. Berapa kali takbir intiqalnya? Kan? Apa takbir intiqal di dalam sholat itu? Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Takbiratul ihram pertama kita sholat, Allahu Akbar, ya. Takbir intiqal itu takbir ketika pindah dari berdiri mau ruku, dari ruku mau tidak, dari tidak mau sujud, dari sujud ke duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi, berdiri lagi. Itu selalu membaca takbir, namanya takbir intiqalat, ya. Berapa kali baca tahiyat? Halo? Berapa kali? Berarti 9 kali tahiyat awal dan tahiyat akhir, ya. Di dalam tahiyat berapa kali kita baca 2 kalimat syahadat? Sembilan kali. Berapa kali baca sholawat? Dalam tahiyat 9 kali, sama dengan syahadat. Ya. Ketika kita ruku berapa kali? Berarti 17 kali ruku. Berapa kali baca tasbih ruku? Gampang, nanti di rumah tinggal hitung. 3 kali 17. Berapa kali sujud? 34 kali sujud. Ya, 34 kali sujud. Berapa kali membaca tasbih di dalam sujud? Berarti 3 kali 4, 34 kali 3. Gampang dihitungnya. Jangan cuma hitung duit.
Subhanallah. Maka jamaah rahimahumullah, itu yang perlunya, belum yang sunnahnya. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ya. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah subuh. Kalau 2 rakaat aja, subhanallah, berapa kali kita bertemu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu apa? Satu, bertemunya hamba dengan Allah. Komunikasinya hamba dengan Allah. Ya. Nah, tahu nomor teleponnya tahu? Bu, tahu nomor teleponnya? Komunikasi dengan Allah berarti 44342. Ya, insya Allah, ya, insya Allah 44342. Ya, itu alat komunikasi dengan Allah. Ya, yang kedua, ijabatut doa. Biha ing dalam sholat iku ijabah doa, ijabah doa kita. Di dalam sholat itu, ya, jamaah rahimahumullah, banyak doa, sehingga sholat indal lugah ad-doa. Ya, makna sholat itu ada 2. Ada sholat indal lugah, ada sholat indal istilah. Ya, sholat indal lugah ad-doa, as-sholat ya ad-doa. Sholat itu adalah doa. Karena di dalam sholat banyak doa, bukan banyak duit. Ya, banyak doa. Subhanallah. Pendapat guru bahwa doa yang tidak ada hijab dengan ijabah Allah, doa ketika kita sholat. Sekali lagi saya ulangi, ya, pendapat guru bahwa doa yang tidak ada hijab antara kita yang berdoa dengan Allah, yakni dengan ijabah Allah, doa ketika kita sholat. Ya. Yang jadi pertanyaan, kok kenapa katanya Pak Ustaz, saya sampai hari ini sering berdoa tadi di dalam sholat tapi belum dikabulkan doa saya. Ini jangan menyalahkan Allah. Jangan menyalahkan Allah. Tuh, satu, ketika doa mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tahu apa yang dimohonkan kepada Allah. Ya, apa yang kita mohonkan kepada Allah. Jadi sedikit harus tahu artinya, walaupun secara garis besarnya. Begitu. Yang kedua, harus khusyuk hati kita kepada Allah. La yus'abud du'a'u min qalbin ghafilin lahin. Tidak akan dikabul doa, tidak akan diijabah doa yang datangnya dari hati yang lupa kepada Allah. Ya. Di antaranya punten, doa ketika kita duduk antara 2 sujud. Ada berapa di situ? Doa ketika kita duduk antara 2 sujud. Satu apa? Rabbighfirli. Apa Rabbighfirli? Ya Allah, ampuni dosaku.
Gusti hapunten abdi ya. Maka hikmah dari sujud itu subhanallah, seolah-olah kita lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ngeprukeun dosa. Kan ketika kita sujud, anggota yang paling atas jadi di bawah, anggota yang paling bawah jadi di atas, seolah-olah kita sedang ngeprukeun doa. Kalau ngeprukeun bahasa Indonesia apa ya? Ibu Ustadzah apa tuh kalau ngeprukeun? Ya, subhanallah. Berarti kalau orang kampung Tegal bilang nuangkeun. Ya, kalau orang Sukabumi nuangkeun teh suruh makan, mangga gerak tuangkeun, cek orang Sukabumi mah silahkan makan gitu kan. Ya, kalau orang kampung Tegal mah nuangkeun teh berarti ngabahekeun. Eta ngabahekeun mah bahasa Sunda. Ya, subhanallah. Maka yang pertama, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Subhanallah. Ya. Maka ketika kita sholat, punten jamaah rahimakumullah, dosa kita diambil oleh malaikat, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allahu Akbar takbiratul ihram, ya, dosa kita diambil oleh malaikat. Subhanallah. Di dalam doa tadi Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Yang kedua apa? Warhamni. Apa artinya warhamni? Ya Allah kasihanilah aku. Ya Allah sayangilah aku. Warhamni, ya. Tuh, dari Ar-Rahman. Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, Maha Penyayang. Subhanallah. Warhamni, ya Allah sayangilah aku. Yang ketiga, wajburni. Apa wajburni? Ujburni, ya Allah tutupi keaibanku, kecelaanku. Subhanallah. Wajburni, ya Allah tutupi keaibanku, tutupi kecelaanku. Yang keempat apa? Warfa'ni. Apa warfa'ni? Ya Allah angkat derajatku. Kemudian warfa'ni warzukni. Ada ibu-ibu yang nanya, Ustadz, kalau kita sholat minta rezeki enggak kepada Allah, itu tadi warzukni, ya Allah berilah aku rezeki, karuniakan rezeki yang halal yang barokah, ya. Warzukni. Kemudian wahdini. Wahdini apa? Tunjukilah aku ya Allah kepada jalan yang Engkau ridhoi, ya. Wa'afini wa fu'anni. Wa'afini, apa? Maafkanlah kesalahanku. Wa'fu anni, dan waraskanlah aku, sehatkanlah aku. Ya, ada 8 permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya ketika kita duduk antara dua sujud. Fiha ijabatut du'a. Jadi yang kedua hikmahnya apa? Diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal tadi, ya, satu, hati kita harus selalu ingat Allah yang kita mohonkan. Dan sedikit, walaupun secara global, harus tahu artinya. Begitu. Ya. Maka ulama kita sayang kepada kita, setiap doa harus pakai judul. Betul enggak? Ibu mau sholat duha, ada di atasnya doa sholat duha.
Habis sholat tahajud ada di atasnya, ya, judulnya doa sholat tahajud. Tuh, mau sholat hajat ada di atasnya doa sholat hajat. Tuh, doa selamat, doa supaya dipermudah rezeki misalnya. Itu apa? Makna secara global. Kenapa? Karena doa itu walaupun secara global kita harus tahu artinya, tahu makna doa itu. La yusabud dzakiru ala dzikrihi illa idza arrafa maknahu walau ijmalan. Ya, tidak akan diganjar. Tuh, siapa? Al-dzakiru, orang yang berzikir. Zikir di sini umum. Ya, doa termasuk zikir, baca tasbih termasuk zikir, istighfar termasuk zikir, sholawat termasuk zikir umum, ya. La yusabu dzakiru ala dzikrihi, tidak akan mendapat pahala orang yang zikir illa idza arrafa maknahu walau ijmalan, kecuali harus tahu artinya walau ijmalan, walaupun secara global. Maka suka pakai judul tadi, ya. Doa ini, doa ini, doa ini. Itu berarti makna secara ijmal. Walaupun tidak kita mengerti makna secara tafsil, arti secara terperinci. Bikhilafil Qur'an. Berbeda dengan Al-Qur'an. Punten Ibu, punten. Saya tanya, apa arti surah An-Nas? Yang mengerti manusia itu berarti tahu makna secara ijmal. Apa arti surah Al-Falaq? Jawab apa? Al-Falaq itu berarti waktu subuh. Al-Falaq waktu subuh berarti itu tahu makna secara ijmal. Tapi ketika ditanya apa arti suratul Fatihah, tahu? Ya? Enggak tahu. Tetap ketika kita baca suratul Fatihah, walaupun punten tidak tahu maknanya Fatihah, diganjar. Bikhilafil Quran, berbeda membaca Al-Quran, tahu artinya secara global, apalagi terperincinya. Tidak tahu sama sekali artinya, insya Allah Al-Quran itu diganjar. Karena Al-Quran al-muta'abbadu bitilawatih. Ya, punten, ada paham begini, Ustaz, buat apa baca Al-Quran kalau tidak tahu maknanya? Itu terlalu dalam. Ya. Padahal Al-Quran itu ta'rifnya atau definisinya al-muta'abbadu bitilawati. Ya, Al-Quran itu yang menjadi ibadah bagi orang yang membacanya walaupun belum tahu artinya. Bagaimana kalau sudah tahu artinya? Maka akan mendapat 2 kali lipat ganjaran. Tuh, ya, sehingga ada di dalam hadis al-jannatu mustaqarratun ila arba'ati nafarin talil Quran. Di antaranya yang dirindukan oleh surga siapa? Talil Quran, bukan qari'ul Quran. Subhanallah. Apa bedanya qari'ul Quran dengan talil Quran? Kalau qari'ul Quran cuma membacanya saja tapi tidak mentadabburi maknanya. Kalau talil Quran membaca lisannya tapi hatinya mentadabburi maknanya. Itu talil Quran. Maka hapunten, walaupun kita belum tahu artinya, kalau baca Al-Quran itu tetap kita dapat pahala. Ya, contoh punten baca ratib. Ya, baca ratib ini belum tentu. Yoknya
tahu artinya satu kalimahnya. Tapi insya Allah karena ada makna secara ijmal, ini apa? Ratibul hadad. Ini makna secara ijmal, yusabu ala man qara'ahu. Insya Allah akan diganjar kepada orang yang membacanya. Insya Allah. Tuh, jadi yang kedua apa? Hikmahnya sholat apa tadi? Yang kedua, ijabatud doa. Ijabah doa. Diulangi, satu apa? Komunikasi antara hamba dengan Allah. Yang kedua, fiha ijabatud doa, di dalamnya, yakni di dalam sholat itu akan dikabul doa kita. Insya Allah. Yang ketiga, di dalam sholat itu yaitu rohatun fil badan. Subhanallah. Apa rohatun fil badan? Akan menenangkan hati kita. Ya. Subhanallah. Saya tanya, Ketika kita sholat suka tenang ke hati? halo, suka tenang ke hati? Alhamdulillah. Ya. Subhanallah. Tuh. Rohatun fil badan. Kalau istilah rohatun fil badan itu tenang hati, ya, bahkan dohirnya pun kita akan merasa tenang. Allah. Ketika Rasulullah SAW Sampai beliau mengatakan, ya, ketenangan hati saya itu, kata Rasulullah, ketika kita sholat. Cuman kalau kita betah enggak ketika sholat? Tahu betah? Tenang itu namanya betah. Ya, subhanallah. Betah ketika sholat, tenang hati kita ketika sholat. Allah. Kadang-kadang kita lagi sholat, tapi hati kita ngitung duit. Ya, dikasih duit 100.000 tadi sama suami, padahal baru dibelanjakan. 50.000 dari 50 lagi, kalau gimana ya? Subhanallah. Ketika sholat dihitung, subhanallah, ya. Padahal Beli ini tadi 20.000, beli beras 20.000, yang 10.000 beli apa? Ya, subhanallah. Terkadang begitu. Ya. Subhanallah, sholat kita tuh sama dengan saya. Subhanallah. Allahu Akbar, ingat. Waduh. Besok bayar lain istri. Ya. Subhanallah. Besok bayar BPJS. Ya. Udah hitung kita balik sholat. Subhanallah. Jamaah rahimahullah. Padahal ya, rohatul fil badan itu fil qalbi, tenang hati kita ketika kita sholat. Kenapa? Karena tadi balik ke awal, lagi komunikasi dengan Roh, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Wa barokatan fir rizki. insyaallah ya, hikmah Itu akan rezeki. Punten, di antaranya dosa yang ya di dunia nanti di akhirat. Ya, ada 3. 1, dosa orang yang tarikus sholat. Apa di antaranya? Yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Ya, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan dari usahanya. Artinya walaupun banting tulang beras keringat, ya, kalau bahasa Sunda bilang suku dijieun hulu dijieun suku, ya, subhanallah, usaha pergi pagi pulang malam
tapi meninggalkan sholat, maka tidak akan berkah. Itu salah satunya. Ya, maka subhanallah, sholat itu barokah dan rezeki, akan diberkahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Maka orang yang suka meninggalkan sholat, itu diangkat keberkahannya, dihilangkan keberkahannya dari kasabnya, dari usahanya. Yang kedua, dosa apa? Ya, dosa akul walidain, dosa menyakiti kedua orang tua. Nanti di akhirat maka dunianya dikasih sekuat dulu, dikasih dulu, ya. min dalik. Yang ketiga, dosa zina. Sebelum nanti di akhirat, ya, orang yang zina itu diantaranya di dunia pun dikasih DP dulu. apa diantaranya? Az-zina yurisul faqra. Dosa zina itu akan mewaris kepada Pak fakir. Maka orang yang suka zina, ya, itu tidak akan merasa kaya. Kalau banyak hartanya, ya insya Allah akhirnya akan habis. Az-zina yurisul faqra. Ya, naudzubillah min berapa tuh? Satu, wasilatun bainal abdi wa rabbih. Yang kedua, diijabah doa kita. Yang ketiga, rohatul fil badan, tenang hati kita. Yang keempat, barokatan fil rezeki, berkah dalam rezeki kita. Yang kelima, hikmah daripada sholat itu, yaitu qabul amal, akan diterima semua amal kita. punten. Ada orang kaya hajinya tiap tahun, umrohnya Tiap bulan tapi tidak ada sholatnya. orang kaya zakatnya hebat, infaknya hebat, jariahnya banyak, ya, maka tidak ada sholatnya nol. Tuh, ya, maka Jamaah rahimakumullah, sholat itu diantaranya akan diterima amal kita. Sehingga ketika nanti di mizan, ditimbang amal di yaumil kiamah, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan termasuk kita, berat selalu kepada amal yang baik. Amal kita ini akan ditimbang, ya. Ada amal buruk, ada amal baik. Sehingga banyak yang iri, kok kenapa umat Nabi Muhammad itu selalu berat kepada amal baiknya, ya? Kenapa? Karena ada amal sholatnya. Nabi-nabi yang lain tidak punya sholat 5 waktu seperti umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khususiat buat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 5 waktu. Ya, makanya akan amal baiknya dan akan diterima amal-amal yang lain karena ada sholatnya. Idza soluhatis sholat soluhat sairu amali. Apabila baik sholatnya, maka baik pula semua amalnya. Sebaliknya, wa idza fasadatis sholat fasadat sairu amali, di mana rusak sholatnya maka rusak semua amalnya. Berapa tuh? 5. Yang keenam tadi udah dibahas, sakilatun fil mizan, akan memberatkan timbangan amal. Ya, subhanallah. Kemudian yang ketujuh apa? Wajawazan ala sirat, akan bisa menjembat di jembatan Siratal Mustaqim, karena sholat itu akan menjadi nur, akan menjadi cahaya ketika kita menjembat di jembatan Siratal Mustaqim. Bahkan
Kalau bapak-bapak yang selalu berjamaah sholatnya di masjid, ini masjid bila alam perni ya akan menjadi kendaraan bapak-bapak nanti. Amin. Ketika Di jembatan Siratal Mustaqim. Ya. Subhanallah, karena Allah akan mengumpulkan seluruh masjid yang ada di dunia nanti di alam mahsyar. Semuanya diderek, dikaitkan ke Masjidil Haram. Ya. Wa zayyanal masajida bil Masjidil Haram. Allah menghiasi seluruh masjid yang ada di dunia dengan Masjidil Haram. Kenapa? Karena di Masjidil Haram ada Ka'bah Baitullah. Wa zayyanal Masjidil Haram bi Ka'batil Baitullah. Ya. Allah menghiasi kepada Masjidil Haram dengan adanya Ka'bah Baitullah. Maka seluruh masjid nanti akan diderek oleh Masjidil Haram. Pak Ustadz, siapa supirnya? Imam. Tuh. Subhanallah. Kenaiknya siapa? Muadzin. Ya. Ada enggak caloknya? Ada. Siapa orang yang suka adzan tapi enggak sholat? Itu namanya calok. Ada enggak di sini? Enggak ada ya. Subhanallah. Cuman adzan doang. Subuh misalnya karena enggak ada temen ya balik. Ya. Subhanallah. Maka itu namanya calo ya. Cilengsi kira-kira mobil berangkat caloknya naik enggak? Ya enggak. Subhanallah. Yang enggak pernah ke masjid tidak akan dibawa. Ah, saya mah Pak Ustadz mau ngejar, silahkan, nanti pasti jatuh. Ya. Subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah. Tuh. Sehingga kalau bapak-bapak mah ya, kalau lagi ada di rumah harus selalu berjamaah sholatnya. Insya Allah. La sholata li jadil masjidi illa fil masjidi. La di sini nafyul kamil. Artinya bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. La sholata tidak sempurna sholatnya, ya. Lijaril masjidi bagi orang yang menjadi tetangga masjid, illa fil masjidi kecuali harus di masjid. Ya. Tuh. Jadi jamaah rahimakumullah ya. Bapak-bapak insya Allah berjamaah dengan sholat sendiri. Oh, berjamaah 27 derajat. Kalau sholat sendiri 1 derajat. Ya, 1 derajat. Tuh, maka jamaah rahimakumullah ya. Ini berarti yang keberapa tadi? Yang ketujuh ya? Yang ketujuh. Apa yang ketujuh? Sakilatun fil mizan. Ya. Yang kedelapan yang ketujuh. Yang ketujuh. Wa yamurru ala sirat. Ya, bisa menjembatani siratal mustaqim. Bahkan insya Allah kalbarkil khotib, bagaikan hadiah kilat, cepat ya. Karena apa? Tadi karena punya kendaraan. Yang kedelapan, apa yang kedelapan? Yang kedelapan bahwa sholat itu hikmahnya perkumpulan dari semua ibadah. Di dalam sholat ada puasa. Di dalam sholat ada puasa. Ketika kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada yang sholat sambil minum, tidak ada, batal sholatnya. Sambil ngemut permen, batal sholatnya. Ya, maka di dalam sholat ada puasa. Kemudian di dalam sholat ada haji. Subhanallah. Mana hajinya? Mustaqbilal qiblati. Seolah-olah kita punten, di depan kita ada Ka'bah Baitullah. Tuh. Ya.
Jadi perkumpulan ibadah itu di dalam sholat. Di dalam sholat munajatun li rabbih, sedang munajat kepada Tuhannya. Yang kesembilan, yang terakhir, wa yudkhiluhumullahu al-jannata. Allah akan memasuki orang yang suka sholat kemana? Memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat merupakan miftahul jannah. Hajinya tadi tiap tahun, umrohnya tiap bulan, zakatnya hebat, puasanya bukan hanya di bulan Ramadan, tapi tidak sholatnya, maka surga masih terkunci karena belum ada sholatnya. Jadi hikmah sholat itu ada berapa tadi? Ada 9. ya. Dan jamaah rahimahullah, sholat kita insya Allah kita belajar ya, walaupun sampai sekarang terutama saya belum bisa khusyuk secara batin, ya, baru kita bisa khusyuk secara lisan, yakni di dalam bacaan. Tapi insya Allah ada seorang waliyun min auliyaillah, Imam Hasan Basri, ketika kita sholat dari mulai takbiratul ihram, ya, sampai salam, tidak tertukar bacaan kita. Ketika baca suratul Fatihah yang dibaca, ya, ketika kita ruku, tasbih ruku yang dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita tidak Allahumma hamidah dan seterusnya, ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai tahiyat akhir, tidak tertukar bacaan kita, itu pun termasuk khusyuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuman khusyuknya ranking ke-10. Biarin, yang penting masuk ranking 10 besar, ya. Kenapa? Kalau khusyuk nomor 1 tidak akan mampu. Khusyuknya para rasul, khusyuknya para anbiya, sehingga subhanallah ketika sholat itu bersih hatinya dari urusan dunia, hanya Allah yang diingat. Kita mah tidak akan mampu, ya. Subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah, satu aja, misalnya kalau sholat kita udah bisa khusyuk walaupun tadi ranking ke-10, ya, artinya bacaan kita dari takbiratul ihram sampai tahiyat akhir tidak tertukar, insya Allah dijamin oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Insya Allah. Qad memasuki fi'il madi yufidu litahqiq, nyata, bukti, aflaha, bahagia. Sopo al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang sudah bisa di dalam sholatnya itu khusyuk, walaupun tadi, ya, khusyuknya baru bacaannya saja, belum sampai ke hati. Tapi kita harus berusaha karena kita ingin hidup bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mungkin itulah kajian kita pada malam hari ini, ya. Tadi sebenarnya Akang itu dari Helikornia pulang dulu, ya. Kenapa? Karena ada yang mau berangkat umroh, bibi, ya. Ternyata berubah jadwalnya dari Nurul Hikmah, ya. Kemarin jadwalnya jam 8:30 itu penerimaan di Nurul Hikmah, jam 9 berangkat ke bandara, jam 12 terbang. Malam ini ternyata tadi itu berubah, jam 12 baru berangkat dari Nurul Hikmah ke Bandara Soekarno-Hatta, jam 4 baru terbang ke pesawat, ya. Jadi mending kene kesini dulu, ya. Itu tadinya mah 8:30, bahkan tadi sama beliau ngomong insya Allah paling malam 8:30.
Alhamdulillah tadi jam 8 sudah kita mulai ya, dan saya juga insya Allah ya minta doanya kepada para jamaah bahwa jamaah 10 orang 11 sama saya nanti berangkatnya tanggal 23 September ya, 23 September. Makanya tadi berangkat jam 9, pulang ba'da asyar ya, sampai ke rumah jam 5 ya, habis suntik meningitis ya. Sekarang mah dari syarat Bu, ya kemarin itu kan kita kadang-kadang takut ya suntik apa tuh kemarin vaksin ya, sehingga sekarang mah diharuskan syarat pertama. Subhanallah, ketika kita keberangkatan yang suntik meningitis ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Rahimakumullah ya. Bapak Ibu sekalian ya, sebelum nanti kita dipanggil oleh Allah meninggal dunia namanya ya, mudah-mudahan bisa jawab kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada doanya di situ, doa kalau nggak salah di Maulid Pak ya, Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana. Ya Allah, berilah kami rezeki ya ziarah ke siapa, kepada Rasulullah fi kulli sana. Bibi yang sekarang punten, jangankan buat umroh, buat beli beras juga susah, tapi ada anaknya subhanallah diberi lancar usahanya, tukang sayur pasar Cilengsi dan tidak ngimpi ya, seminggu sebelum keberangkatan sekarang datang ke saya dan insya Allah saya mau memberangkatkan emak katanya. Berangkat kemana? Mumpung berangkat umroh yang benar ya, besok antar katanya ya, subhanallah mau daftar umroh itu seminggu ya, alhamdulillah diberangkatkan oleh anaknya tuh. Makanya itu bukan ya, ada nasib, ada misal. Tidak setiap orang yang misal tapi ada nasibnya. Banyak orang yang kaya betul sampai meninggal dunia tidak melaksanakan umroh, tidak melaksanakan haji. Tapi banyak juga orang yang kelihatannya belum nisab tapi sudah ada nasib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun kemarin itu ada tukang pijit bulan Ramadhan berangkat, subhanallah ya, saya bilang Pak, Bapak kan tukang pijit, semalam itu berapa duit kalau dapat pijit ya Pak Ustaz? Paling gede juga katanya 50.000. Kok bisa berangkat ke Mekah? Begini caranya ya, ada orang kaya mau berangkat ke Mekah ya, beliau itu suka pijit 1000 sekali. Mungkin orang kaya itu, orang Kerawang, takut di sana sakit badan. Kenapa? Karena ibadah haji itu kan ibadah fisik, nggak ada yang mijit nanti katanya. Subhanallah, di bawah itu tukang pijit dibawa ke Mekah. Kemudian pintar tukang pijitnya ya, begitu bilang sama istrinya, kata istrinya bagaimana? Jangan, kalau sendiri mah bilangin jadi nggak jadi aja ya, kalau sendiri mah masa katanya kita dari gadis sama pejabat nikah berdua sampai sekarang udah nenek-nenek dan kakek-kakek harus berpisah ke Mekah ya, bilangin nggak jadi itu ke Mekahnya. Kalau sendiri mah subhanallah dibawa dua-duanya, si nenek dan si kakeknya tuh, padahal nisabnya belum ada tapi nasibnya mudah-mudahan semua yang hadir di sini ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika kita di alam arwah, mudah-mudahan Ustazah ya, kita nyaut nempalan ya kepada panggilannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa adzin bin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Termasuk akan ya, alhamdulillah ketika haji itu punya duit sendiri ya, istri biarinlah nanti mudah-mudahan ada rezekinya, tapi orang tua nggak ridho kalau berangkat sendiri, harus sama istri. Alhamdulillah tahun 2005 ya bisa berangkat berdua umroh, alhamdulillah ya. Berarti yang berangkat sekarang bulan September ini ya, insya Allah yang ketiga kali. Tapi apa? Kosasi. Apa kosasi? Ongkos dikasih ya, tadi Nurdin
negosiasi ya. Ustaz cariin jamaah ya 10 orang Ustaz diberangkatkan. Alhamdulillah 2013 2014 nyari jemaah 10 alhamdulillah ikut berangkat ya. Kemudian dari 2014 bagaimana kata ketua travel, Ustaz sekarang mah harus punya 20 jamaah baru Ustaz diberangkatkan. Waduh, rasanya berat ya kalau 20 jamaah ya. Saya kalau ke Madura keliling Wali Songo itu sanggup 2 bis ya, tapi kalau umroh 20 orang enggak rasanya berat. Subhanallah, sampai sekarang 2022 ya, pulang kemarin jarah Wali Songo ya, berdoa subhanallah ketemu sama Kiai Madura ya. Kata Kiai Madura, Kiai Abdul Qadir namanya, Ustaz insya Allah bisa berangkat lagi loh ya. Begitu berikutnya bisa berangkat lagi loh katanya. Berangkat kemana Kiai? Umroh katanya. Saya berintang sekarang berat harus 20. Pulang seminggu di biar sama travel, Ustaz cari jamaah 4 orang, Ustaz berangkat. Alhamdulillah yo, yang 4 orang itu semuanya udah lambung ya. Di saya ada yang 3 tahun lambungnya gak diambil ya. Subhanallah, orang kuningan yang jualan sepakat 2 jamu pas dilihat, alhamdulillah ini udah 57 juta tabungannya ya, berangkat berdua sama istrinya, alhamdulillah. Kemudian ada lagi ya yang nabung, wah ini udah 25 juta nih orang Kubang ya, saya datengin udah berangkat. Kang masih kurang 5 juta lagi, gampang kurangnya mah insya Allah asal niat, nanti Allah jalan kasih jalan kemudahan. Alhamdulillah jadi 11 orang ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada halangan, diberikan kelancaran oleh Allah, insya Allah ya. Termasuk malam ini ya, Bibi mau berangkat ya, minta doanya biar diberikan sehat walafiat, berikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah bulan depan mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sama dan di tempat yang sama, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada guru kita Al-Ustaz Kiai Ahmad Samsuri atas apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita kasih waktu bertanya, 1 dari ibu-ibu dan 1 dari bapak-bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang harus diutamakan ketika kita belum umroh, orang tua juga belum umroh, atau kita belum haji, orang tua belum haji ya. Kalau diantaranya orang tua kita punten ya tidak mampu, kita sudah mampu, silahkan orang tua kita berangkatkan ya. Lebih utama itu kalau kita emang masih muda ya, apalagi di saat sekarang. Kalau daftar sekarang Kabupaten Bogor 20 tahun baru bisa berangkat. Subhanallah, itu haji ya. Tuh makanya punten jamaah rahimakumullah, banyak yang nanya sama saya, Pak Ustadz sebaiknya kan haji dulu, nanti setelah haji baru umroh.
Karena setiap haji pasti melaksanakan umroh, tapi tidak setiap umroh melaksanakan haji. Ya, karena sehubungan terbentur dengan tenggang waktunya ini, subhanallah, kelamaan, sehingga banyak sekarang yang pembatalan, yang sudah sepuh-sepuh. Apalagi tahun kemarin 65 tahun ke atas tidak bisa berangkat, padahal sudah nunggu 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang sampai 12 tahun, Kang. Maka silahkan ya, orang tua dulu berangkatkan kalau emang kita mampu memberangkatkan orang tua. Alangkah punten gembiranya, ya, alangkah bungahnya orang tua ketika diberangkatkan umroh oleh anaknya. Subhanallah, ya. Apalagi punten, kita ini ada rezeki nih, kita bisa berangkat, orang tua bisa berangkat bersama-sama kita. Subhanallah, sampai ada punten yang sekeluarga berangkat, ya. Waktu itu orang Ciseeng, ini sampai anak kecil di bawah. Saya tanya, Pak, ini keluarga semua? Iya Pak, keluarga semua. Subhanallah, ya. Nanti juga ada dari Cibarusah, tanggal 28 September berangkatnya itu satu keluarga. Ya, saya tanya, punya gusuran dari mana nih? Subhanallah, karena kalau tidak punya gusuran kan susah ya Bu ya. Kalau ngumpulin mau masya Allah sekeluarga ada 8 orang. Subhanallah, 8 kali 3 aja udah berapa? Ya, subhanallah. 30 ya, belum. Nanti buat di sananya. Tuh, ya begitu. Silahkan kalau kita mampu ya, orang tua berangkatkan umroh. Ya, subhanallah, lebih baik memberangkatkan orang tua dulu ya. Kita misalnya nanti belakangan karena masih muda ya. Subhanallah. Kemudian ada yang kedua tadi, lebih utama kalau orang tua didampingi sama anak ya ketika berangkat umroh atau berangkat haji. Subhanallah, ya, walaupun emang tidak akan terbalaskan jasa orang tua kita. Ada seorang sahabat orang Yaman, punya orang tua, ibu, digendong dari Yaman ke Mekah, ya, kemudian dibawa tawaf keliling Ka'bah 7 putaran, digendong, subhanallah, sa'i baina Safa wal Marwah, digendong juga sampai lecet, balik ke Yaman digendong lagi. Ya, kemudian bertanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, saya dari Yaman membawa ibadah haji, ibu saya tawaf digendong, sa'i digendong, wukuf digendong. Ya, subhanallah, ketika membalang jumratul aqobah, jumratul ula, jumratul wusta pun tidak saya taruh, digendong kembali ke Yaman masih digendong sampai lecet. Subhanallah, kata sahabat itu, ya, tak saya, pundak saya, bagaimana ya Rasul, sudah terbalaskan belum jasa ibu saya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehembus napas ibumu ketika melahirkanmu itu belum tertebus, belum terbalas. Subhanallah, saking besar jasanya ibu, ya Allah. Jamaah rahimakumullah. Cukup Kang. Satu lagi ya. Dari ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya? Satu orang aja. Ada? Pas. Ya dah, kalau nggak ada lagi ya. Alhamdulillah, berarti telah selesai pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang telah disampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Khairul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.